Halo adik-adik, apa kabar? Salam jumpa dengan saya, Ibu Pauline Masihombi. Kali ini, bersama Ibu Olin, kita akan belajar matematika untuk kelas 9 dengan topik bilangan berpangkat. Adik-adik sudah siap untuk belajar kan? Mari ikuti pembelajaran berikut ini ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, memahami sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang kedua, menyederhanakan bentuk perkalian bilangan berpangkat. Yang ketiga, menyederhanakan pembagian bilangan berpangkat. Adik-adik, untuk memulai pelajaran kita kali ini, coba kamu simak pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Tahukah kamu berapakah jarak antara planet bumi dengan matahari? Coba kamu bayangkan. Tentu sungguh sangat jauh, bukan? Tahukah kamu berapakah massa matahari, massa bumi, massa bulan, dan massa planet-planet lainnya? Tentunya sungguh sangat berat ya. Dapatkah kamu melihat seekor bakteri dengan mata telanjang? Mengapa kamu tidak dapat melihatnya tanpa bantuan mikroskop? Dapatkah kamu menuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana untuk ukuran yang sangat kecil tersebut? Nah, adik-adik, masalah-masalah tersebut di atas semuanya berhubungan dengan konsep bilangan berpangkat. Sekarang kita akan belajar apakah yang dimaksud dengan bilangan berpangkat itu. Pangkat atau eksponen adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum bilangan berpangkat dapat dituliskan A pangkat N sama dengan perkalian A kali A kali A kali A sebanyak N, di mana A disebut dengan bilangan pokok atau basis dan N disebut sebagai pangkat atau eksponen. Perhatikan contoh perpangkatan 3 berikut ini. 3 pangkat 5 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama yaitu hasil kali perpangkatan dengan basis yang sama. Perhatikan bentuk berikut ini. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 faktor. Dikali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 faktor. Karena pangkatnya di sini adalah 4 dan 3. Sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 tambah 3 faktor. Sehingga menjadi 2 berpangkat 4 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 7. Sehingga dapat dituliskan dalam bentuk A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A berpangkat P ditambah Q. Dengan syarat basisnya harus sama ya adik-adik. Dalam bentuk ini basisnya adalah 2. Nah, selanjutnya kita belajar sifat yang kedua ya adik-adik. Sifat yang kedua yaitu hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Perhatikan kembali bentuk berikut ini. 4 pangkat 2 berpangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Perhatikan ya adik-adik, 4 pangkat 2 di sini ada sebanyak 3 faktor. Sehingga menjadi
4 kali 4 dikali 4 kali 4 dikali 4 kali 4 sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 6 faktor. Sama dengan 4 pangkat 6. 6 di sini dapat kita peroleh dari 2 kali 3 di sini. Sehingga dapat tuliskan dalam bentuk A pangkat T berpangkat Q sama dengan A berpangkat T kali Q. Perhatikan ya adik-adik, basisnya harus sama, yaitu A. Nah, selanjutnya sifat yang ketiga yaitu hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Perhatikan bentuk perkalian perpangkatan berikut ini. 2 kali 3 berpangkat 3 sama dengan 2 kali 3 dikali 2 kali 3 dikali 2 kali 3. Perkalian 2 kali 3 di sini ada sebanyak 3 faktor ya adik-adik, karena pangkatnya adalah 3. Sama dengan 2 kali 3 dikali 2 kali 3 dikali 2 kali 3. Tanda kurungnya kita lepas semua ya. Nah, selanjutnya kita kumpulkan bilangan yang sama menjadi 2 kali 2 kali 2 dikali 3 kali 3 kali 3. Perhatikan adik-adik, perkalian 2 di sini ada sebanyak 3 faktor dan perkalian 3 ada sebanyak 3 faktor juga. Sehingga menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Sehingga dapat dituliskan dalam bentuk A kali B berpangkat P sama dengan A pangkat P dikali B pangkat P. Sifat yang keempat yaitu pembagian pada perpangkatan. Untuk lebih memahami, perhatikan bentuk berikut ini. 3 pangkat 9 per 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 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 3 sebanyak 9 faktor. Sebab di sini pangkat pembilangnya adalah 9 per 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 faktor. Karena pangkat dari penyebutnya adalah 4. Sama dengan 3 berpangkat 9 kurang 4. Pangkatnya dikurangkan ya adik-adik menjadi 3 pangkat 5. Maka dapat dituliskan dalam bentuk A pangkat P per A pangkat Q sama dengan A berpangkat P dikurang Q. Dalam pembagian dengan basis yang sama, pangkatnya dikurangkan ya adik-adik. Tetapi kamu harus ingat, basisnya harus sama. Sifat yang kelima yaitu perpangkatan pada pecahan. Perhatikan dengan teliti ya adik-adik. 2 per 3 berpangkat 3 sama dengan 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3. Mengapa demikian? Karena pecahan 2 per 3 memiliki pangkat 3. Sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3. Sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Kalian tahu kan kenapa dia berpangkat 3? Ya, karena ada pembilang di sini. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 faktor. Dan 3 kali 3 kali 3 juga sebanyak 3 faktor. Sehingga menjadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Sehingga dapat dituliskan dalam bentuk A per B pangkat P sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Sifat yang selanjutnya, sifat 6 yaitu pangkat 0. Perhatikan dengan tetap konsentrasi ya adik-adik. 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5 sama dengan 2 berpangkat 5 kurang 5. Mengapa demikian?
seperti sifat yang telah kita pelajari sebelumnya, pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama, maka pangkatnya akan dikurangkan. Sehingga di sini dengan basis yang sama yaitu 2, maka pangkatnya kita kurangkan menjadi 2 pangkat 5 kurang 5 sama dengan 2 pangkat 0. Karena 5 kurang 5 hasilnya 0. Atau dapat kita jabarkan dalam bentuk 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 faktor per 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 faktor juga. Sama dengan 32 per 32. Karena 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 faktor itu hasilnya 32. Sehingga 32 per 32 sama dengan 1. Perhatikan bentuk yang pertama ini adik-adik. 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5 tadi hasilnya menjadi 2 pangkat 0. Dalam bentuk yang kedua 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5 hasilnya sama dengan 1. Sehingga diperoleh bahwa 2 pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga dapat disimpulkan untuk setiap bilangan bulat A dengan A tidak sama dengan 0 berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi artinya setiap bilangan yang berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Sifat yang ketujuh yaitu pangkat bulat negatif. Kita simak kembali ya adik-adik. Perhatikan bentuk berikut ini. 1/4 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Karena 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. Nah, perhatikan kembali. 1 per 2 pangkat 2 ini artinya sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 2. Nah, bentuk ini akan kita ubah menjadi pembagian dengan basis sama. Sehingga bilangan 1 di sini akan kita ubah menjadi 2 pangkat 0. Karena 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Nah, jadi 1 bagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 2. Ini sama dengan 2 pangkat 0 dikurang 2. Kenapa pangkat 0 dikurang 2? Karena ini adalah bentuk pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama, sehingga pangkatnya dikurangkan. Nah, hasilnya menjadi 2 pangkat negatif 2. Karena 0 dikurang 2 hasilnya adalah negatif 2. Sehingga bentuk 1 per 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 2 pangkat negatif 2. Jadi dapat dituliskan dalam bentuk 1 per A pangkat B sama dengan A pangkat negatif B. Adik-adik, selanjutnya kita akan belajar dari contoh-contoh soal ya. Nah, sekarang perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, tentukanlah nilai dari 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Pembahasannya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Kalau kita jabarkan hasilnya menjadi 2 kali 2 dikali 2 kali 2 kali 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini kita peroleh karena setiap pangkatnya kita jabarkan. Nah, hasilnya menjadi 2 kali 2 itu hasilnya 4. Kemudian 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8.
dikali, kemudian 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya 16. Sehingga 4 kali 8 kali 16 hasilnya sama dengan 512. Jadi nilai dari 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 adalah 512. Bagaimana? Kalian bisa mengerti? Tentu bisa ya. Adik-adik, bagaimana kalau contoh soal tadi kita kerjakan dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat yang telah kita pelajari? Nah, perhatikan kembali penjelasan berikut ini. Dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat, contoh soal tadi dapat diselesaikan seperti berikut. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 berpangkat 2 ditambah 3 ditambah 4. Ini adalah sifat yang pertama, yaitu perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama, maka pangkatnya akan dijumlahkan sehingga menjadi 2 pangkat 9. Hasilnya adalah 512. Adik-adik, untuk lebih memahami pembelajaran kita, mari kita simak contoh yang selanjutnya ya. Perhatikan contoh 2 berikut ini. Tentukan bentuk sederhana dari A pangkat 6, B pangkat 8, C pangkat 7, per A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 4. Nah, soal ini dapat kita selesaikan dengan menerapkan sifat pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama, maka pangkatnya akan kita kurangkan. Jadi, A pangkat 6, B pangkat 8, C pangkat 7, per A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 4, sama dengan A berpangkat 6 kurang 2. Karena pada pembilang A memiliki pangkat 6, dan pada penyebut A memiliki pangkat 2. Jadi pangkatnya kita kurangkan menjadi A pangkat 6 kurang 2, B berpangkat 8 kurang 3, C berpangkat 7 kurang 4. Sehingga hasilnya menjadi A pangkat 4, B pangkat 5, C pangkat 3. Dengan menerapkan sifat pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, bagaimana adik-adik? Kamu bisa memahaminya? Tentu bisa, bukan? Bagaimana adik-adik? Sampai sejauh ini, apakah kamu telah memahami pembelajaran kita tentang bilangan berpangkat? Tentu bisa ya. Mudah bukan? Nah, adik-adik, yang paling penting adalah kamu bisa memahami sifat-sifat tentang bilangan berpangkat. Itu adalah kunci utama dalam mempelajari bilangan berpangkat. Untuk melatih kemampuan kamu dan pemahaman kamu, silakan kerjakan soal-soal yang Ibu sediakan berikut ini ya. Adik-adik, ini adalah soal-soal latihan yang Ibu sediakan untuk melatih kamu dalam memahami konsep bilangan berpangkat. Semua soal-soal ini dapat kamu selesaikan dengan menerapkan sifat-sifat bilangan berpangkat yang telah kita pelajari. Ibu yakin kamu pasti bisa menyelesaikannya. Kerjakan dengan teliti dan penuh semangat ya. Kamu pasti bisa. Adik-adik, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini tentang bilangan berpangkat. Dalam pembelajaran selanjutnya, kita akan berlatih mengerjakan soal-soal bilangan berpangkat yang lebih variatif. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan membahas topik bentuk akar. Adik-adik tetap semangat belajar ya. Ibu ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa. Terima kasih.
is it true?